panas. Jika ada penyakit terjadi pada anak yang belum balik, itu disebabkan karena ada dosa orang tuanya. Contoh, anak kecil sering sakit. Sebetulnya anak kecil sakit itu mudah mengobatinya, teman-teman. Kenapa? Anak kecil yang lagi sakit itu badannya masih bersih. Ya, ruhnya masih suci, belum ada dosa. Makanya cepat sembuhnya. Ketika apa? Orang tuanya menyadari kesalahannya. Karena gini, kalau orang tuanya lagi berantem aja, pasti anaknya rewel. Orang tuanya lagi nggak akur aja, pasti anaknya rewel. Makanya ketika anak lagi sakit, segera bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Berpelukan. Ya, lepas itu unek-unek. Jangan diganjel mulu. Gak usah anak kecil deh. Kita aja nih, misal. Kita aja nih. Dalam satu rumah, misal. Orang tua kita sedang berantem. Kita di dalam rumah. Padahal makanan enak. Sofa empuk. Kalau di dalam rumah lagi ada yang berantem, meskipun makanan enak, berasa nggak enak, teman-teman. Meskipun sofanya empuk, berasa nggak empuk, gelisah. Kita masuk ke dalam rumah yang di dalamnya lagi ada orang berantem, gelisah banget. Misal, paling sederhana lagi gini, teman-teman. Kita bertamu. Ternyata orang yang kita kunjungi, dia lagi berantem dengan pasangannya. Nyaman nggak, teman-teman? Nggak nyaman. Apalagi anak kecil yang masih bersih, yang masih suci, yang masih sangat sensitif, yang masih sangat peka dengan energi. Mereka pasti bisa menampung rasa yang ada di rumah itu. Tuh, makanya ketika anak kecil lagi sakit, ayo bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Ya, mungkin saya pernah bercerita juga di room ini ya. Ketika kami pernah, kenapa ini yang selalu kami bahas? Ya, karena kejadiannya itu sangat luar biasa gitu, teman-teman. Jam 2 pagi, ada orang datang ke tempat kami dengan paniknya sangat luar biasa, menyampaikan ada dari keluarganya yang anak kecil itu lagi nangis. Nangisnya itu dari sore, gak berhenti-berhenti. Ya, nangisnya dari sore, gak berhenti-berhenti. Udah didatengin orang tua, didatengin beberapa ustadz, tetap aja belum berhenti nangisnya. Sampai nangisnya itu nggak keluar air mata. Saya tanya, ada anak kecil nangis nggak keluar air mata. Kebanyakan orang kan berpikir, ini jangan-jangan kesambet, ini jangan-jangan ada yang ngikutin, ini jangan-jangan dari sana, jangan-jangan dari sini. Munculnya prasangka buruk nggak? Kebanyakan kan munculnya prasangka buruk. Nah, begitu kami datang, ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, menjadi solusi yang terbaik untuk masalah keluarga ini. Nah, begitu kami datang, kami udah merasakan, teman-teman pasti juga merasakan kok kalau masuk ke dalam rumah yang mana rumahnya lagi ada orang yang berantem, pasti merasakan kok. Ya, nah begitu kami masuk ke rumahnya, ya saya melihat bapak dan ibunya lagi nggak akur. Ya, maksudnya gelagat-gelagat segala macam. Singkat, dah sekarang silakan saling minta maaf dan memaafkan. Diiringi dengan doa, diiringi dengan istighfar. Nangis suami istri itu sampai cecegukan, nangisnya sampai meler ingusnya. Kemudian kalian itu hidup masih numpang dengan mertua, silakan minta maaf pula dengan orang tua dan mertua, silakan. Akhirnya minta maaf, orang tuanya pun ikut nangis yang sangat luar biasa, disaksikan oleh saudara-saudaranya, semuanya ikut mendoakan, semuanya ikut mengistighfarkan. Begitu selesai momen saling minta maaf dan memaafkan, anaknya diem anaknya. Bahkan yang tadinya badan demam langsung normal. Anaknya tidur. Dan besoknya lagi orangnya datang lagi ke majelis. Subhanallah, anaknya semalaman tidur anteng. Dan beberapa minggu kemudian datang lagi ke majelis. Alhamdulillah semenjak kejadian itu anaknya nggak pernah nangis lagi setiap malam hari. Itu teman-teman. Jadi sesuatu itu gini teman-teman. Jangan sibuk cari obatnya. Jangan sampai menimbulkan prasangka. Ya, ayo perbaiki penyebabnya. Perbaiki penyebabnya. Sampai ada anak yang, maaf, kalau laki-laki kan ada yang gede satu telurnya. Nah, telurnya gede satu. Yang satu kecil. Kalau di medis kan harus dioperasi segala macam. Nah, orang tuanya takut. Khawatir dari operasinya akan berdampak buruk kepada masa depan dan lain sebagainya. Ada nggak solusi tanpa operasi? Ya saya hanya sampaikan. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tak mungkin ada asap tanpa adanya api. Sok saling minta maaf dan memaafkan. Saling minta maaf dan memaafkan. Ingat, ini kan berkaitan dengan wilayah Nabi Lut. Wilayah Nabi Lut itu apa? Berkaitan dengan kecintaan berlebih. Sok, saya tanya. Sekarang jujur. Dalam rumah tangga kalian, ada nggak? Kalian sudah punya pasangan, namun ada rasa suka kepada orang lain.
ini di sini bukan sedang untuk berdebat, bukan untuk apa. Akhirnya mengungkapkanlah istrinya, iya dulu suami saya pernah suka dengan wanita lain. Itu sesuai dengan kenyataan atau Anda nuduh? Saya nggak tahu, perasaan saya seperti itu. Nah ternyata itu suaminya dituduh mencintai orang lain. Nah akhirnya suaminya marah, dari marahnya itu keluarlah kalimat talak. Nah, akhirnya diperbaiki pernikahannya, dirujukkan lagi pernikahannya, saling minta maaf dan memaafkan, minta maaf ke orang tua. Nah kemudian ada ikhtiar yang kami lakukan, yaitu dengan cara terapi atau bekam atau dibedong ulang. Subhanallah teman-teman, dalam waktu 3 minggu telurnya langsung seimbang, besarnya langsung sama. Tuh teman-teman. Jadi Allah ciptakan tubuh kita itu dengan karunia yang sangat luar biasa. Kenapa manusia disebutnya makhluk yang paling sempurna? Kau udah merasa sempurna belum sih jadi manusia? Kita udah merasa menjadi makhluk yang sempurna apa belum sih? Kita sudah merasa menjadi manusia apa belum sih? Gitu ya teman-teman. Udah merasa jadi manusia apa belum? Manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Kebanyakan kita selalu mengeluh dengan kekurangan, menganggap masih kurang, menganggap belum cukup. Itu aja yang dikeluhkan. Itulah kenapa kita tidak mengenal yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana mungkin kita akan mengenal Allah, mengenali diri sendiri saja kita tidak mampu. Tuh teman-teman. Ya. Makanya hayo, apapun yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan. Semua ada ilmunya. Karena manusia adalah miniaturnya bumi, teman-teman. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Allah ciptakan langit, tubuh kita ada langit nggak? Ada. Allah ciptakan bumi, ya memang kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, di dalam tubuh kita ada air, dan kita pun tercipta dari saripati air yang hina. Allah ciptakan angin, tubuh kita tanpa ada angin, nggak mungkin. Ya, Allah ciptakan api, tinggal digosok aja panas. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia? Banyak. Kita itu manusia. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang. So, kalau memahami hal itu, wujudku Adam. Jangan sampai wujud Adam ini sifatnya binatang. Jangan sampai. Iya teman-teman ya. Ya, kayaknya luar biasa teman-teman. Hayu atuda, kita di sini tuh sama-sama para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Masya Allah. Silakan yang mau kerja dulu, silakan. Apa solusinya jika ingin melepaskan diri dari nasab keturunan para leluhur? Kita nggak bisa keluar dari nasab. Karena nasab itu tetap akan ada. Nasab itu putus ketika perempuan. Namun yang dimaksud keluar dari keturunan atau nasab itu ketika ada keburukan dari orang tua, keburukan dari leluhur yang kita sendiri terkena dampaknya, bahkan kita sendiri merasakan dampaknya. Bagaimana cara memutusnya? Ada di Al-Quran. Perintahnya wajib ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Caranya ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Itu cara untuk memutusnya. Nah, bahkan kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Quran disebutkan siapa bapaknya Nabi Ibrahim, siapa kakeknya Nabi Ibrahim, ya siapa. So, disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim sadar di dalam dirinya mengalir darah orang tuanya, gak mungkin bisa memutus nasab, gak mungkin. Namun Nabi Ibrahim sadar, saya gak pengen darah ini mengalir lagi kepada anak dan keturunan saya. Darahnya masih mengalir. Maksudnya nggak pengen mengalir lagi itu apa? Nggak mau keburukan itu ngalir lagi kepada anak keturunannya. Maka Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 85, 86, 87 dan seterusnya. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku buah tutur kata yang baik dan jadikanlah aku pewaris surga penuh dengan kenikmatan dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena Nabi Ibrahim gak mau apa yang terjadi pada dirinya dialami pula pada anak keturunannya. Nabi Ibrahim sadar dalam dirinya ada darah bapaknya, ada dalam darah kakeknya. Disebutkan dalam Al-Quran siapa bapak dan siapa kakeknya. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana doa tadi. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim. Sehingga tidak ada satupun anak keturunan Nabi Ibrahim yang disebut cucunya penyembah berhala. Gak ada. Keturunan penyembah berhala. Gak ada. Allah indahkan anak keturunan Nabi Ibrahim. Disebutnya apa? Para nabi, para anbiya, para sidikin, para suhada, para solihin.
para kekasih-kekasih Allah. Diindahkan namanya. Bahkan Nabi Ibrahim diangkat derajatnya sebagai apa? Bapaknya para nabi. Itu teman-teman. Dari kisah ini, ayo kita ambil hikmahnya. Jangan sampai diri kita mewariskan keburukan kepada anak keturunan kita. Mewariskan sifat-sifat buruk. Mewariskan penyakit-penyakit kepada anak keturunan. Jangan sampai. Ketika kita terkena penyakit buah daripada keturunan, ayo gugurkan oleh diri kita. Jangan dialirkan lagi. Ini mungkin suruh minum itu dan lain sebagainya, itu nggak ada tuntunannya. Namun kalau kita bicara dengan Al-Quran, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89, itulah solusinya. Bagaimana cara menggugurkannya? Putuskan janjinya, putuskan sumpahnya dengan cara berkafarot. Jelas petunjuknya ada di Al-Quran. Kalau ada yang memberikan solusi selain Al-Quran, pertanyaannya, emang ada solusi, nasihat, obat, petunjuk yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Emang ada? Kalau di dalam Al-Quran ada, kenapa nyari yang lain? Teman-teman. Kalau di dalam Al-Quran sudah ada, kenapa cari yang lain? Udah kerjakan kafarat, putus semua keburukan. Putus, teman-teman. Ya. Namun, berkafarat juga harus, kitanya sendiri harus berikhtiar. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Gak mau ikut-ikutan. Ya, gak mau ikut-ikutan, sifatnya seperti bapaknya. Perilakunya seperti bapaknya. Perbuatannya seperti bapaknya. Ia tetap menghormati orang tuanya karena dia seorang anak. Namun sikap perilaku perbuatan yang tidak baik pada orang tua jangan diikuti. Udah tahu orang tuanya penyakit diabetes. Sifat buruknya diikuti. Ya sama atuh dah. Akhirnya terkena penyakit keturunan. Udah tahu orang tuanya penyakit darah tinggi. Suka marah-marah, dikit-dikit emosi, dan dendam, egois, sombong. Sifat kayak gitu diikutin lagi. Makanya wajar. Penyakit darah tinggi akhirnya jadi penyakit genetik, penyakit keturunan. Kalau udah tahu sifat orang tuanya seperti itu, jangan diikuti sifatnya. Putus oleh diri kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim memutus keburukan orang tuanya. Alirkan kebaikannya. Nah, ini baru bapaknya kebaikan. Bahkan nama Nabi Ibrahim bersanding di samping nama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa bukan Adam? Kenapa bukan Nabi yang lain? Tuh teman-teman. Ya. Dari sini paham teman-teman? Semoga paham ya. Caranya kafarot ada di Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Itu cara untuk kafarot. Ya, silakan teman-teman buka sendiri Al-Qur'annya, karena membuka Al-Qur'an itu sebuah kebaikan. Itulah room kita. Room kita itu setiap kali ada masalah, setiap kali ada permasalahan, kembali. Saya hanya menyampaikan, buka surat ini, buka ayat ini. Karena jawaban itu bukan dari lisan saya. Saya hanya penyampai, menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka ketika ada yang bertanya, bagaimana solusinya? Buka Al-Qur'an, surat ini, ayat ini. Supaya apa? Satu, mendengar, mudah-mudahan jadi percaya. Kedua, melihat di Al-Quran, semoga jadi yakin. Maka begitu mendengar dan membaca, yang tadinya percaya jadi yakin. Begitu udah yakin, jadi hakul yakin. Ini adalah benar petunjuk dari Allah. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang maha segala-galanya untuk diri kita. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Makanya seperti itu, saya selalu mengajak, ayo buka Al-Quran, surat ini, ayat ini. Buka Al-Quran, surat ini, ayat ini. Supaya apa? Apa yang saya sampaikan, teman-teman juga melihat sendiri. Dari percaya, jadi yakin. Kalau ada yang nggak percaya, buka Al-Quran. Kalau nggak percaya dengan saya, nggak masalah. Namun kalau nggak percaya dengan Al-Quran, nah itu masalah. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, silakan. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin. Orang tuanya diabetes, kena diabetes. Orang tuanya hipertensi, kena hipertensi. Orang tuanya epilepsi, kena epilepsi. Mungkin ada yang ngalamin. Ayo putus. Jangan sampai anak keturunan kita mengalami hal yang sama. Pertama, memutusnya gimana? Jangan ikuti sifat-sifat tidak baik orang-orang di atas kita.
bapak kita, kakek kita, jangan diikuti sifat-sifat buruknya. Kalau ada sifat baiknya, ikuti. Kalau ada sifat buruknya, tinggalkan. Kita sendiri yang harus bisa memutusnya. Kemudian, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara berkafarat. Al-Quran surat Al-Maidah 89. Kerjakan itu. Ya, cara berkafarat itu ada 4. Pertama bagi makanan, kedua pakaian, ketiga tenaga, keempat puasa. Dari 4 cara ini, mau yang mana? Silakan kerjakan dulu. Sok, kurang baik apa Allah sama kita? Saking pentingnya yang namanya kafarat, ya, saking pentingnya yang namanya kafarat, Allah berikan 4 opsi. Allah perintahkan sebuah ketaatan, suruh puasa, ya udah wajib puasa. Suruh sedekah, ya udah wajib sedekah. Kemudian suruh sholat, ya udah sholat. Namun ada nih satu dosa yang dampak buruknya ada di Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 77. Dampak buruknya itu Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Ya, itu ya teman-teman ya. Allah tidak akan mensucikannya. Berarti dampak buruknya di akhirat sangat menyeramkan. Makanya wajar di alam dunia tegurannya bertubi-tubi. Ujian terus datang silih berganti, wajar. Karena Allah nggak mau kita mendapatkan hal yang buruk di akhirat. Makanya diingetin terus, diingetin terus, diingetin terus. Yang diingetin nggak pernah sadar-sadar. Wajar. Sampai mati nggak sadar, dikasih lagi ke cucunya. Cucunya mati lagi nggak sadar, dikasih lagi ke anaknya. Itu teman-teman. Itu ya. Itulah tentang kafarat. Saya tanya di sini teman-teman, masih banyak yang belum tahu tentang kafarat? Masih banyak yang belum tahu tentang kafarat? Secara ayat, secara perintah kan jelas ada di Al-Quran. Petunjuknya semuanya jelas ada di Al-Quran. Hukumnya jelas ada di Al-Quran. Ada yang tahu, ada yang belum tahu tentang kafarat? Sok, komentar teman-teman. Ada yang belum tahu tentang kafarat? Iya, masih banyak ya. Di room ini gimana? Ada yang belum tahu tentang kafarat? Banyak ya. Oke, kita bahas tentang kafarat. Ya, gini teman-teman. Adanya sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, itu semua penyebabnya adalah dosa. Gerbang dari dosa itu banyak. Ada kemaksiatan, kezoliman, kesombongan. Kemudian ada lagi riba dan lain sebagainya. Dosa itu banyak sekali gerbangnya. Namun ada satu dosa, hanya sedikit orang yang memahaminya. Hanya sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan satu dosa ini berdampak buruk untuk akhirat kita. Dampak buruknya disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Apa sih efek buruknya? Tidak akan diberikan tempat di akhirat oleh Allah. Tidak akan disapa oleh Allah. Tidak akan diperhatikan oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Efek yang sangat buruk sekali teman-teman. Itulah kenapa tegurannya di alam dunia begitu banyak teguran dalam hidupnya. Mulai dari penyakit yang sulit sembuh, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Udah ikhtiar kesana kemari penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Usaha terus penuh dengan kegagalan. Rumah tangga penuh dengan masalah, anak sulit diatur dan lain sebagainya. Itu salah satu teguran-teguran di alam dunianya. Ya, karena dengan teguran kecil belum berubah, ditambah lagi belum berubah, dikasih lagi belum sadar, dikasih lagi belum sadar. Maka teguran itu akan terus datang. Nah, sedangkan dosa ini setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari. Dosa apa itu? Perkara ucapan, janji, dan sumpah. So, Allah berfirman dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Saya tanya, ketika Anda diwajibkan oleh Allah, gugurkan janji dan sumpahmu. Apa yang ada dalam pikiran kita? Janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perasaan saya nggak pernah berjanji, perasaan saya nggak pernah bersumpah, perasaan saya nggak pernah melanggar janji, nggak pernah melanggar sumpah. Ada nggak rasa kayak gitu? Ada nggak rasa kayak gitu? Sok buka At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Ketika perkataan itu disampaikan langsung kepada Anda. Hei manusia, hei si fulan, wajib hukumnya bagi kamu untuk menggugurkan janji dan sumpahmu. Akhirnya berpikir, janji yang mana? Sumpah yang mana? Sebelum kalian berpikir seperti itu, sebelum kita berpikir seperti itu, Allah sudah kasih ayat dulu, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Diingatkan, ini loh perjanjian kamu pertama denganku. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu perjanjian pertama sebelum ruh ditiupkan kepada alam jasad kita. Begitu kita lahir, disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna sahadat kita. Apa itu sahadat? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.
Aku bersaksi, itu janji bukan. Itu ikrar bukan. Itu sumpah bukan. Itu baiat bukan. Bahkan dua kalimat syahadat adalah syarat utama untuk menjadi seorang muslim. Tuh teman-teman. Jadi ini adalah sebuah ikatan. Ini adalah sebuah baiat. Ini adalah sebuah sumpah. Ini adalah sebuah janji. Namun prakteknya dalam kita menjalani hidup. Mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah. Taat kepada sesuatu melebihi taat kita kepada Allah. Apa kabar syahadatnya? Apa kabar? Banyak nggak yang sudah kita langgar? Banyak sekali teman-teman. Belum lagi kita sekolah. Saat lagi main, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Demi Allah, layang-layangan saya udah tinggi banget tadi. Demi apa? Demi Allah. Ketika ada anak cucu Adam mengucap kalimat demi Allah, seketika malaikat di sekelilingnya tutup telinga, teman-teman. Kenapa? Saking takutnya dengan kalimat itu. Karena jelas ada di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 77. Allah membenci, Allah bersumpah kepada orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan harga murah. Kenapa harga murah? Timbang ngomong layangan tinggi aja sampai demi Allah. Sama, begitu udah gede, timbang ngasih tahu, demi Allah baksonya enak. Timbang semangkok bakso disandingkan nama sumpah kepada sumpah atas nama Allah. Ini kan harga murah sekali, teman-teman. So, siapa yang sering mengucap kalimat demi Allah? Hati-hati, teman-teman. Allah membencinya. Berarti nggak boleh dong mengucap kalimat demi Allah. Boleh ketika ada momen tertentu kita tidak melakukan sesuatu, namun kita dituduh untuk melakukannya. Dituduh yang melakukannya. Gak ada saksi siapapun. Siapa saksi kita? Demi Allah. Itu teman-teman. Ya. Ini baru hal yang sepele. Belum lagi kita sekolah, kita kuliah, kemudian kita lulus, terus kita bekerja. Saat bekerja ada selembar kertas yang diberikan oleh pihak HRD, suruh ditandatangani. Apa isinya? Siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja 8 jam, bekerja sepenuh hati, dan lain sebagainya. Prakteknya dalam bekerja, banyak nggak yang korupsi waktu? Banyak nggak saat bekerja kita tidak sepenuh hati? Banyak nggak saat bekerja, tidak sesuai apa yang dijanjikan? Kan banyak kan? Makanya wajar gaji yang didapat halal. Berkah nggak? Udah ditabung banyak, habis buat berobat. Udah ditabung banyak, habis kena musibah. Kenapa? Karena nggak berkah. Rizkinya halal. Namun banyak kesalahan yang dilakukan melanggar janji dan sumpah dari perjanjian kerja itu sendiri. Wajar. Ya, begitupun apalagi orang-orang yang di kantor, orang-orang yang PNS dan lain sebagainya. Buruh saja, Pak, kerja ya di tempat saya nanti dari jam 7 sampai jam 4. Belum jam 4 udah selesai kerjaannya. Ditinggalkan kerjaannya. Tuh. Sama. Halal rizkinya. Tidak berkah. Pokoknya wajar. Nah, nanti belum lagi. Ketika udah seperti itu, menikah. Di mana seorang laki-laki ijab kabul dengan si wali perempuan. Apa itu ijab kabul? Aku siap menafkahi lahir batinnya. Aku siap menanggung dosa dunia akhiratnya. Aku siap membahagiakannya. Itulah ikrar seorang laki-laki. Lalu apa yang perempuan? Selembar kertas yang diberikan oleh pihak KUA. Suruh ditandatangani. Cuma tanda tangan doang. Nggak dibaca isinya apa. Padahal isinya adalah perjanjian pranikah. Siap menjadi istri yang baik. Sabar dan taat dan patuh kepada suami. Prakteknya dalam rumah tangga. Tidak sedikit para istri yang membangkang kepada suaminya. Tidak sedikit para istri yang durhaka pada suaminya. Dan sangat banyak suami yang zolim kepada istrinya. Apa kabar ijab kabulnya? Makanya wajar. Perjanjian ijab kabul banyak yang dilanggar. Maka rumah tangga banyak masalah. Rumah tangganya banyak masalah. Anak sulit diatur. Anak gak mau ibadah. Berapapun duit gak pernah cukup. Usaha apapun penuh dengan kegagalan. Belum lagi ditipu. Belum lagi kena musibah. Wajar. Kenapa? Rumah tangganya sudah bermasalah. Itu teman-teman. Dalam sudut pandang negara masih sah suami istri. Karena masih punya akta nikah. Buku nikah masih punya. Masih sah suami istri. Di mata Allah apakah kita masih sah suami istri dengan pasangan kita? Sob. Renungkan teman-teman. Di mata Allah, apakah kita masih layak disebut suami istri? Ketika ada seorang suami terbesit saja dalam hatinya. Nyesel saya nikah sama dia. Jatuh talak teman-teman.
Kamu rewel banget sih. Pulang aja sana ke orang tuamu. Udah jatuh talak, teman-teman. Sok, berapa tahun kalian menikah? Berapa tahun kita menikah? Berapa banyak kita berselisih paham dengan pasangan kita? Berantem dengan pasangan kita? Udah pernah diperbaiki belum pernikahannya? Udah pernah rujuk belum pernikahannya? Makanya sungguh sangat wajar ketika dalam rumah tangga banyak masalah. Wajar kalau rumah tangganya banyak masalah. Sangat wajar sekali. Karena boleh jadi secara agama masih sah suami istri. Namun di mata Allah, kita bukan lagi suami istri. Tuh teman-teman. Ngeri teman-teman. Inilah pentingnya ilmu. Ya. Ayo makanya perbaiki pernikahan. Segera rujuk. Wahai para suami, minta maaflah kepada istrimu. Berjanji untuk memperbaiki segalanya. Dan mintalah rujuk kepada istrimu. Itu udah sah teman-teman. Jadi rujuk itu memperbaiki pernikahan. Bukan harus ke KUA. Bukan. Memperbaiki pernikahan itu dari mulai diri kita sendiri. Niat memperbaiki, mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulangi lagi, dan berjanji siap melakukan yang lebih baik di masa yang akan dapat, masa depannya. Gitu teman-teman. Ya. Ya sama, itu udah talak. Suami marah ucap, kamu bukan lagi istri saya, itu udah talak. Haram hukumnya bersatu. Haram hukumnya bersatu. Ya, haram. Kamu udah bukan lagi istri saya, pulang sana kamu, itu udah talak. Udah haram hukumnya bersatu. Ketika bersatu, zina namanya. Makanya hati-hati teman-teman. Ayo perbaiki pernikahan yuk. Para suami, para istri yang suaminya belum paham, kasih paham. Ya, kasih paham. Pak, dalam rumah tangga ini tentu udah banyak sekali bumbu-bumbu yang kita alami. Boleh jadi ada ucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Khawatir ada ucapan yang bisa jatuh talak. Kita perbaiki yuk pernikahan kita. Bapak cukup minta maaf. Akui kesalahan. Berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, sama. Talak itu nggak peduli lagi bercanda, nggak peduli lagi serius. Ayo loh, aku pulangin. Itu udah talak. Ini pentingnya ilmu teman-teman. Ngomongnya bercanda saja udah jatuh talak. Apalagi ngomongnya beneran. Ayo loh, kalau nakal aku pulangin kamu. Itu udah jatuh talak, Masya Allah. Itu udah jatuh talak teman-teman. Betul, nyesel aku nikah sama kamu, itu udah jatuh talak. Stop, teman-teman pelajari lagi tuh tentang talak tuh. Buka Al-Quran, surat At-Tolak. Nah itu ayat tentang rumah tangga itu. Nanti jadi tahu Allah membenci perceraian. Namun ada surat At-Tolak. Gitu teman-teman. Silakan dibaca Al-Quran surat At-Tolak. Nanti pelan-pelan jadi makin paham. Ya. Tuh. Jangankan diucap, terbesit dalam hati saja Allah Maha tahu. Itulah kenapa negara nggak tahu. Negara taunya kita masih punya buku nikah. Masih sah suami istri. Namun Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kita masih suami istri atau tidak, Allah yang Maha tahu. Dan ternyata terbesit dalam hati saja sudah jatuh talak. Tuh teman-teman. Iya, ya iyalah. Sebagai orang tua ya harus ngasih tahu. Perbaiki pernikahan, perbaiki. Ya, memperbaiki pernikahan itu berawal dari rujuk dulu ya teman-teman ya. Rujuk itu apa? Mendamaikan. Kitanya sendiri sadar dengan kesalahan kita, minta maaf dan memaafkan. Begitupun sang istri, minta maaf dan memaafkan. Sama-sama berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu. So, setelah kejadian itu, lihat rumah tangganya pasti jauh lebih bahagia. Pasti teman-teman. Ya pasti. Karena Allah tidak mungkin khianat dengan janjinya. Allah tidak mungkin khianat dengan firman-Nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Ini jelas janji Allah. Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Allah akan memberikan segala-galanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Selagi kita bertawakal kepada Allah. Itu teman-teman. Itu ya. Kalau istri yang ngucap, istri mah nggak jatuh talak, tapi jatuhnya kesalahan. Kalau laki-laki yang ngucap, itu jatuhnya talak. Ya.
Kalau dosa zina, apa bisa digugurkan dengan berkafarat? Tidak. Kafarat itu hanya untuk janji dan sumpah. Zina itu cara menggugurkannya taubatan nasuha. Dah. Ya, maka kerjakanlah kafarat, teman-teman. Kerjakan kafarat. Ayo. Makanya wajar. Emang nggak capek, sakit nggak sembuh-sembuh. Emang nggak capek rumah tangga berantakan terus. Emang nggak capek anak-anak sulit diatur. Emang nggak capek dengan keadaan yang seperti ini. Ayo atudah, akhiri hal-hal seperti ini. Sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ikuti. Ya, kita jangan ikut-ikutan sifat yang tidak baik. Ayo, jadilah diri kita orang tua yang melahirkan kebaikan. Berawal dari diri kita sendiri. Ya. Gitu. Kemudian, segera berkafarat. Ya, bagaimana cara berkafarat? Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Kalau istri terus minta maaf, tapi suami tidak tahu kesalahannya. Ya minta maaf itu ya kita harus ngasih tahu. Maaf ya ayah, aku punya kesalahan ini sama kamu. Aku minta maaf, gitu. Ya, kalau istri minta maaf terus, kalau istri terus minta maaf tapi suami tidak tahu kesalahannya. Nah itu biasanya tantrum. Sifat perempuan itu tantrum. Kadang dia sedih, nggak tahu alasan sedihnya apa, merasa bersalah tapi nggak tahu kesalahannya apa. Sehingga suami dimintai maaf, bingung kesalahan kamu yang mana, gitu. Berarti suaminya baik. Gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya saling minta maaf dan memaafkan itu penting, penting sekali teman-teman. Ayo atuh ayo capek atuh kalau penyakit gak sembuh-sembuh, masalah hidup terus datang silih berganti, capek atuh. Yuk. Itu ya. Tetap belajar jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Gitu ya. Tidak dikasiri kalau dia bilang gue nggak bakal mau balik besok bareng-bareng gue membawa semua, apa itu udah jatuh talak? Ya iyalah, itu udah jatuh talak, saudaraku. Itu udah jatuh talak. Ya. Saya nggak mau lagi sama kamu, itu udah jatuh talak. Jangankan kayak gitu. Ayo loh, saya tinggalin kamu nanti. Itu udah jatuh talak. Tuh teman-teman, talak itu sangat sensitif, teman-teman. Makanya para suami harus hati-hati, hati-hati. Meskipun lewat WA, ya. Karena WA itu aja penyampaian isi hati. Ya, WA itu meskipun tidak diucapkan secara langsung ke orangnya, dia adalah perantara menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Tetap. Ya, tetap. Ya iyalah, teman-teman. Itu. Pokoknya ketika suami ingin melepaskan tanggung jawabnya, dia sebagai suami, kemudian menyuruh Anda untuk pergi, itu udah jatuh talak, teman-teman. Hati-hati. Makanya perbaiki pernikahan itu kalau bisa sesering mungkin. Itulah kenapa Rasulullah suka berpelukan dengan istri-istrinya. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika memeluk istrinya? Ya Humairah, aku minta maaf ya, aku belum bisa menjadi suami yang baik. Gitu. Jadi berebut salah, jangan berebut benar. Karena rumah tangga itu berkorban untuk membahagiakan, bukan menuntut kebahagiaan. Sama aja, nggak mau nyerain, tapi perbuatannya udah talak. Itu namanya laki-laki PA. Nggak mau menceraikan, tapi perbuatannya sudah berbolak-balik talak. Sama aja, itu namanya laki-laki bodoh namanya. Maaf ya, bahasanya mungkin kasar. Ya kadang saya suka sebel sama laki-laki yang kayak gitu. Perbuatannya zolim kepada istrinya. Perbuatannya sering menjadikan jatuh talak. Namun gak mau menceraikannya. Sah. Ya. Ya. Jadi saya gak mau hidup lagi sama kamu. Ya udah ceraiin aku. Gak mau. Ya itu laki-laki PA namanya. Dah. Gak mau rugi. Berarti apa? Yang dia lihat hanya nafsunya saja. Nafsunya saja. Tuh. Lagi-lagi PA kalau kayak gitu namanya. Maaf ya, karena ya hak, batil ya batil. Gitu. Jadi nggak pakai yang jiwa dewa, udah. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Itu laki-laki batil kayak gitu tuh. Ya. Tuh, ya itu tadi kafarat. Kafarat itu ada di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Sok teman-teman kerjakan. Yang pertama, Allah berfirman, berilah makanan kepada 10 orang sebagaimana apa yang kau makan untuk keluargamu.
Normalnya manusia sehari makan 3 kali untuk 10 orang. Ya anggap aja 3 box kali 10. Bikin 30. Bikin 30 box, bagikan. Lebih boleh nggak? Boleh. Kalau nggak mampu, ya udah. Opsi kedua, berilah pakaian untuk 10 orang. Tambah nggak mampu lagi, ya udah dengan tenagamu. Dengan tenaga juga masih nggak mampu, maka dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tuh kurang baik apa Allah sama kita? Ya, untuk menggugurkan dosa, di mana dosa yang berdampak buruk pada akhirat kita tidak akan disapa, tidak akan diperhatikan, tidak dikasih tempat di akhirat, tidak akan disucikan. Ternyata cara menggugurkannya di alam dunia cukup akui kesalahan, berjanji tidak mengulanginya lagi, sadar akan kesalahannya, kerjakan kafarat. Udah selesai. Ya, itu teman-teman. Makanya kerjakan kafarat. Kafarat itu luar biasa sekali. Kalau dia pulang, kita tidak melayani berarti tidak dosa. Tidak. Ya, tidak dosa. Bukan berarti lanjut pisah. Ya Anda inginnya gimana? Kalau ingin rujuk kembali, ya segera rujuk. Gitu. Ya. Jadi jangan permainkan pernikahan teman-teman. Jangan permainkan pernikahan. Kalau ada laki-laki sudah menjatuhkan talak, namun dia tidak mau menceraikannya, itu laki-laki batil namanya. Ya, laki-laki yang otaknya dipenuhi dengan nafsu, egois, orang-orang kayak gitu. Maka ketika dia pulang, kemudian minta seperti itu, jangan dikasih. Karena Anda secara hukum agama itu bukan suami istri lagi. Harus diperbaiki dulu pernikahannya. Kalau udah diperbaiki pernikahannya, baru halal lagi. Itulah agama kita. Jangan permainkan agama. Ya. Tidak. Suami menyamakan istrinya dengan ibunya, ya bukan talak itu mah. Itu mungkin cara untuk membimbingnya. Dia bingung cara untuk menyampaikannya. Maka dengan bahasa yang sederhana, tuh dilihat kayak ibu saya. Ibu saya mah kayak gini, ibu saya kayak gitu. Kamu belajar ya supaya bisa kayak gini, supaya kayak gitu. Nah itu boleh. Bagaimana sholat hajat puasa yang hilang? Maksudnya gimana? Gini teman-teman, kafarot itu untuk menggugurkan janji dan sumpah itu ada 4 cara. Menggugurkan janji dan sumpah itu ada 4 cara. Dari 4 cara itu, mana yang teman-teman bisa dan mampu, kerjakan. Kalau mampunya bagi makanan, ya udah bagi makanan. Kalau mampunya hanya bagi pakaian, ya udah bagi pakaian. Kalau mampunya dengan tenaga, ya udah dengan tenaga. Kalau mampunya dengan berpuasa, ya udah kerjakan dengan berpuasa. Apakah harus dikerjakan semuanya? Kalau sanggup, ya silakan. Nah, namun kira-kira untuk lebih maksimalnya gimana? Kalau saran dari saya mendapatkan saran dari guru saya, kerjakan kafarat itu minimal 2. Dari 4, minimal 2. Apa itu? 1 bagi makanan, kedua berpuasa. Kenapa? Bagi makanan sifatnya jasadi, puasa sifatnya rohani. Tuh. Maka luar biasa. Nanti teman-teman setelah berkafarat, teman-teman akan merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika teman-teman berkafarat, teman-teman akan merasakan perubahan keimanan yang sangat luar biasa. Ibadah jadi makin taat, hati jadi makin lapang, merasakan bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, bahkan muncul sifat yang lebih sabar dan lain sebagainya. Sok buktikan. Saya tanya teman-teman yang sudah berkafarat, tenang nggak hatinya? Bahagia nggak hatinya? Ada nggak rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Ya. Puasanya 3 hari. Ya. Teman-teman yang sudah berkafarat, gimana rasanya? Bahagia nggak ketika udah berkafarat? Damai sekali kan hidupnya kan? Bawanya tenang hatinya, bahagia hatinya. Ya. Itu kafarat. Meningkat nggak keimanannya? Meningkat nggak ibadahnya? Meningkat nggak teman-teman? Meningkat kan? Barakallah. Ya, meningkat. Ibadah yang tadinya males jadi semangat ibadah. Sholat malam yang tadinya nggak pernah jadi ada keinginan dan kemauan untuk sholat malam. Ya. Kemudian yang tadinya gelisah hidupnya, kalau nggak ada beras gelisah. Sekarang meskipun beras dikit, tenang bawaannya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi itulah dahsyatnya ketika kita melakukan ketaatan. Karena kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan jalan ketaatan. Ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Makanya hayu teman-teman.
Segera berkafarat dengan kesadaran, akui dosa-dosa kita, kesalahan, janji dan sumpah-sumpah kita, akui. Kemudian gugurkan. Nah, saya tanya, kafarat bikin candu enggak? Ya, saya tanya, kafarat jadi candu enggak? Bawahnya pengen kafarat lagi, kecanduan enggak dengan kafarat? Yang sudah melakukan kafarat, pengen melakukan kafarat lagi enggak? Meskipun saat berkafarat, tiba-tiba badan demam, kepala pusing, kemudian pegel linu, ada yang diare, ada yang sakit gigi, ada yang kepala kelayangan, tiba-tiba badan panas tinggi. Meskipun saat berkafarat muncul rasa-rasa tidak nyaman dalam tubuh, ada sakit-sakit dalam tubuh, namun tidak pernah menyurutkan untuk berkafarat. Pengen lagi. Bikin candu kafarat itu. So, lagi kafarat di badan enak nggak? Nggak enak kan? Ada yang demam, ada yang menggigil badannya, ada yang pegelinu badannya, ada yang diare, ada yang pusing, ada yang sakit gigi, ada yang kakinya tiba-tiba nggak bisa jalan, macam-macam kan? Namun begitu selesai kafarat, penyakit itu hilang semua, hilang dan melahirkan kebahagiaan, bahkan menjadi kecanduan, pengen kafarat terus. Ada nggak yang ngalamin itu? Makanya dahsyat sekali kafarat. Kenapa sih orang kafarat langsung muncul efek pada tubuhnya? Ya iya atuh dah. Jangankan manusia, baju yang kita pakai, baju itu kotor. Baju kotor apakah layak dipakai untuk sholat? Gak layak. Harus dicuci dulu. Ya, direndam dulu, dikucek dulu, ada noda disikat, nodanya membandel dikasih cairan khusus, disikat lagi, dikucek lagi, diperes, dibilas, masukin softener, diperes lagi, dianginin, dipanasin, lalu disetrika. Baju doang, baju kotor, supaya layak dipakai untuk sholat melalui rangkaian pembersihan yang begitu panjang. Makanya sungguh sangat wajar jika diri kita sang pendosa, berlumuran dengan dosa, kita ingin menghadap, ingin kembali kepada Rabb yang Maha Suci. Makanya wajar kalau dibersihin dulu. Wajar kita merasakan dingin bagaimana pakaian direndam. Kita merasakan dikucek-kucek badan pada sakit, merasakan disikat badan seakan-akan teriris-iris, merasakan diperas, diare dengan sangat luar biasa. Kita merasakan dibilas, kita merasakan dianginin, dipanasin, bahkan disetrika. Merasakan. Makanya wajar orang setelah berkafarat, saat berkafarat, ada rasa yang seperti itu. Itu wajar. Wong baju yang kotor aja mau dipakai sholat harus dicuci, dikucek, disikat, dan lain sebagainya. Kita sang pendosa bukan lagi kotor, berlumuran dosa, ingin menghadap kepada Allah yang Maha Suci, akan pulang kepada Allah yang Maha Suci. Ya wajar kalau dibersihin dulu. Namun setelah dibersihkan, jiwa, akal, hati, dan ruh mulai terbebaskan dari belenggu janji dan sumpah. Mereka bahagia. Itulah kenapa orang berkafarat setelahnya bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan melahirkan rasa semangat, kekuatan untuk ibadah, kecanduan untuk ibadah, kecanduan untuk melakukannya lagi. Ini kan efek yang sangat luar biasa ketika kita melakukan ketaatan yang namanya kafarat. Makanya kerjakan kafarat, teman-teman. Kerjakan kafarat. Ya. Nikmat, teman-teman, nikmat kafarat itu. Nikmat. Nah, apakah kafarat wajib? Ya, wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang sadar akan kesalahan, akan kelalaian, akan dosa, janji dan sumpah yang pernah dilanggarnya, janji dan sumpah yang pernah dilakukannya. Kalau dia nggak sadar dengan janji dan sumpahnya, ya nggak wajib bagi orang-orang kayak gitu. Karena Al-Quran, Islam itu agama kesadaran. Yang disebut orang Islam adalah orang yang sadar. Islam itu sadar. KTP-nya doang Islam, kagak sadar dirinya orang Islam, masih layak disebut orang Islam. Masih layak disebut orang beriman? Enggak, teman-teman. Disebut orang beriman itu ketika dia menyadari bahwasanya aku diciptakan oleh Allah. Allah sang penciptaku, Allah yang menghidupkanku, Allah yang menitipkan hidup untuk diriku.
Saya sakit nggak sembuh-sembuh, habis puasa kafarat sehat, berarti sakitku rohani. Iya. Nih ada yang testimoni, saya sakit nggak sembuh-sembuh, setelah puasa kafarat sehat, berarti sakit saya sakit rohani. Betul, betul sekali. udah jatuh talak itu. Bolehkah puasa kafarat bersamaan dengan yaumil bid? Boleh, namun niatnya satu. Kafarat ya kafarat, karena kafarat tidak bisa digabungkan dengan puasa apapun. Ketika kita puasa kafarat bertepatan di hari yaumil bid, insya Allah pahala kebaikan yaumil bid pun kita dapatkan. Tuh teman-teman, ya seperti itu ya. Saya alhamdulillah. Niatnya gimana? Ya Allah, saya niatkan ini kafarat untuk diri hamba lillahi ta'ala, udah sah. Bahas masalah mandi air garam dong. Insya Allah nanti ya. Insya Allah. Itu makanya kafarat itu dahsyat sekali teman-teman. Dahsyat sekali kafarat itu. Maka yuk lakukan kafarat. Hukumnya wajib. Yang mewajibkan bukan kita. Yang mewajibkan itu Allah. Allah yang memberikan wajib. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Jadi kafarat itu bukan apa namanya, ibadah yang diciptakan manusia, bukan. Kan sekarang banyak tuh ya. Ibadah yang diciptakan oleh manusia kan banyak sekali sekarang. Nah, sedangkan kafarat itu bukan ibadah yang diciptakan manusia, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bahkan hukumnya wajib. Tahu nggak ibadah yang diciptakan oleh manusia? Wajib selepas sholat, zikir ini sekian ribu kali, sekian ratus kali. Nah, itu ibadah yang diciptakan manusia itu. Ya. Silakan. Memberikan nasi selama berapa hari? Intinya ngasih makan 30 bok. Intinya ngasih makan 30 bok. Itu disebutkan satu kafarat. Jadi satu kafarat itu memberi makan 30 bok nasi. Boleh lebih? Boleh. Kalau kurang, cicil. Tuh, Allah Maha baik teman-teman. Udah intinya kita ngasih nasi 30 bungkus atau 30 bok kepada 30 orang. Dah. Ya intinya itu. Ya bukan berapa harinya. Misal nih, teman-teman mau bagi makanan, mau bagi pakaian atau dengan tenaga, ya Allah, hamba niatkan ini kafarat untuk diri hamba, itu udah sah. Loh kok niatnya kayak gitu? Emang gimana? Niat itu bahasa hati, bukan bahasa Arab. Misal, niat itu bahasa hati, bukan bahasa lisan. Contoh, ibu, saya hadiahkan ini untuk ibu sebagai sedekah saya. Dalam hati niatnya pamer. Mana yang dicatat oleh Allah? Niatnya di lisan apa yang di hati? Niat yang di lisan apa yang di hati? Yang di hati kan? Makanya niat itu bahasa hati, bukan bahasa lisan, namun bisa dibantu dengan lisan. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa Arab. Tuh ya teman-teman ya. Paham di sini? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagikannya kepada siapa? Buka Al-Qur'annya. Kepada orang yang tidak mampu. Siapa orang yang tidak mampu? Nyari orang tidak mampu mah gampang. Salat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Berarti orang yang belum haji, tanda orang itu belum mampu. Belum mampu niatnya, belum mampu hartanya. Tuh. Orang yang belum ke tanah suci, berarti orang yang belum mampu. Tuh teman-teman. Ya. Boleh ngasih ke tetangga, boleh ngasih ke jamaah masjid, boleh ngasih ke sebuah pondok, yayasan yatim piatu, boleh ngasih ke sebuah majelis. Namun dalam bentuk makanan ya, bukan dalam bentuk uang. Ya. Dalam bentuk uang gitu ya, itu kalau ngasih makanan. Kalau ngasih pakaian untuk 10 orang, satu orang misal dapat satu kerudung gitu, boleh nggak? Boleh. Apakah harus baru? Bekas juga nggak apa-apa selagi masih layak pakai. Nah itu kalau pakaian. Kalau dengan tenaga, yuk bantu kesulitan orang lain dengan tenaga kita, dengan apa yang Allah titipkan pada diri kita, membantu kesulitan orang lain, diniatin kafarat, itu boleh. Dengan puasa itu 3 hari berturut-turut, harinya bebas, hari apa aja. Boleh dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, boleh. Atau Rabu, Kamis, Jumat, boleh. Atau Ahad, Senin, Selasa, boleh. Bebas, yang penting 3 hari berturut-turut. Ya, jadi puasanya tidak boleh. Hari ini puasa, nanti besok libur. Nanti hari apa lagi, dipuasa lagi dilanjutin. Nggak bisa. Puasanya itu 3 hari berturut-turut tanpa putus. Puasanya sama sebagaimana puasa Ramadan, dari subuh sampai maghrib. Kalau mau sahur silakan. Tuh teman-teman. Ya, dia seperti itu ya. Jadi puasanya 3 hari berturut-turut.
Ya, silakan teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya, diikuti dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Silakan diklik love orange-nya supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Ya. Kalau kerudung itu berapa potong? Gini teman-teman. Ya. Kita tuh ngasihnya untuk 10 orang. Satu orang mau dikasih 1 potong, boleh. Satu orang dikasih 2 potong, boleh. Satu orang dikasih 3 potong, boleh. Yang intinya itu kita ngasihnya ke 10 orang. Bukan berapa potongnya. Satu orang dapat 1 potong juga boleh. Ya, misal baju, boleh 1 baju doang. Atau sarung doang, boleh. Jadi, apa namanya, bukan pada berapa banyak pakaiannya. Tapi untuk 10 orang. Satu orang mau dapat 1 lemari, boleh. Satu orang cuma dapat 1 sarung, boleh. Pakaian ya, bukan aksesoris. Aksesoris itu sejadah, peci, itu aksesoris. Yang disebut pakaian itu jilbab, gamis, sarung, baju, kaos, celana, itu pakaian. Ya. Namun kalau seperti peci, itu aksesoris. Boleh. 1 pakaian 1 orang. Tapi gini teman-teman, ngasih pakaian itu untuk 10 orang, bukan untuk 1 orang. Tuh. Ngasih pakaian, niatin kafarot, boleh. Tapi ngasih untuk 10 orang ya, bukan cukup ngasih 1 orang aja, enggak. 10 orang. Kalau pakaian, 30 makanan. Kalau pakai apa? Kalau makanan, 30 makanan. Kalau pakaian untuk 10 orang. Gitu ya teman-teman ya. Niat puasa kafarot, ya Allah hamba niat puasa kafarot esok hari dan apa lillahi ta'ala itu udah sah. Nawaitu soma ghadi fardo kafaroti lillahi ta'ala itu udah sah. Terserah mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab sama aja. Karena niat itu bahasa hati, bukan bahasa lisan. Ya. Boleh, mau kena boleh. Boleh. Boleh sekali. Diniatin kafarot. Sambil dibuka ya teman-teman ya, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Itu seperti itu ya. Nah, boleh nggak kita ngafarotin orang lain? Boleh. Siapa yang boleh dikafarotin orang lain? 1 syaratnya, udah meninggal. Orang yang udah meninggal bisa kita kafarotin. Yang kedua, orang dengan kondisi la yamutu wala yahya. Dibilang hidup nggak bisa apa-apa, dibilang mati masih ada nafas. Nah, itu boleh kita kafarotin. Yang ketiga, orang gangguan mental. Orang yang sudah tidak sadarkan diri, tidak waras. Nah, itu boleh dikafarotin. Ada orang inisiatif, saya mau kafarotin suami saya padahal suaminya masih sehat, dia juga punya duit. Kita ngafarotin sia-sia teman-teman. Kenapa sia-sia? Sama aja mobil lagi mogok, kita mau ngedorong mobilnya, sama suami diinjek remnya. Mau ngeden kayak gimana, nggak bakalan jalan. Jadi kita boleh ngafarotin hanya 3. Orang yang sudah meninggal, la yamutu wala yahya, sama orang gangguan mental. Itu boleh dikafarotin. Cara ngafarotin orang lain gimana? Hanya ada 1 cara, yaitu membagikan makanan 30 bungkus. Gitu ya. Itu, sok silakan kerjakan kafarot. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kelembutan hati untuk mengakui segala kesalahan, janji, dan sumpah-sumpah kita. Sok, ada orang ibu berucap kepada anaknya, dasar anak nakal, anaknya nakal beneran. Apakah ucapan itu bisa ditarik? Bisa. Cara nariknya gimana? Kafarot. Kafarot. Nah, jangan dulu nikah ya. Fokus karir dulu. Akhirnya apa? Jodohnya sulit. Nggak bisa nikah-nikah. Sekalinya ada yang datang, perempuannya yang suka, laki-lakinya nggak suka. Atau yang laki-lakinya suka, perempuannya yang nggak suka. Jodohnya sulit. Bisa nggak ucapan itu ditarik? Bisa. Kafarot. Nah, jangan dulu punya anak ya. Fokus. Tata dulu, jangan dulu punya anak. Akhirnya apa? Begitu sekalinya punya anak, pengen punya anak, nggak punya anak-anak. Maka gugurkan ucapan itu. Kafarot. Itu ya teman-teman ya. Inilah dahsyatnya kafarot. Ya tetap, kode itu harus wajib teman-teman. Tetap harus diganti. Gini teman-teman. Yuk coba renungkan bagi teman-teman, khususnya perempuan, laki-laki juga sih, yang punya hutang puasa Ramadan. Ingat, hutang itu wajib untuk dibayar. Kalau kita punya hutang kepada manusia, hutang barang, ahli waris kita bisa untuk menggantikannya. Ahli waris kita bisa bantu melunasinya.
Kalau kita hutang uang, kita meninggal, ahli waris kita masih bisa nutupin hutangnya. Namun kalau kita hutang puasa kepada Allah, kita meninggal. Bagaimana cara membayarnya? Gak ada cara lain, teman-teman. Selain kita harus puasa. Itu, teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang punya hutang puasa Ramadan, segera gugurkan, segera dikodok, teman-teman. Segera. Saya lupa berapa jumlahnya. Ya udah, lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Gitu ya. Gitu ya. Makanya seperti itu ya, teman-teman ya. Tuh, itu kafarat. Kafarat itu ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Ya, itu seperti itu. Jadi Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Hukumnya wajib, teman-teman. Hukumnya ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Tuh, ya. Kalau memang kafarat itu wajib, kenapa belum pernah saya mendengar ulama, ustadz, kiai yang pernah menyampaikan ini? Ya tadi saya sampaikan. Ulama itu bagaikan dokter, punya spesialisnya masing-masing. Ya, dakwah kami itu lewat jalan pengobatan, lewat jalan pertolongan. Sob, Al-Quran adalah sempurnanya nasihat, solusi, petunjuk, obat. Ketika kita dihadapkan dengan penyakit genetik, kita dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan nasab, apa solusi dalam Al-Quran? Nggak ada solusi lain kecuali kafarat, menggugurkannya. Nah, tidak semua ulama, tidak semua ustadz, tidak semua kiai berdakwah lewat pengobatan. Sekalinya ada ustadz yang berdakwah lewat pengobatan, belum tentu mengajak kepada kebenaran. Ya, belum tentu mengajak kepada kebenaran. Karena zaman sekarang itu banyak ulama sebetulnya bukan ulama, melainkan pedagang agama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju ketaatan kepada Allah. Itu ulama. Sedangkan pedagang agama, dia cari untung dengan jalan agama. Biasanya ada orang sakit, ditakut-takuti. Ini ada santet sihir guna-guna. Nanti ujung-ujungnya suruh beli garam ruqyah. Suruh beli minyak ruqyah. Suruh beli rajah, mahar, ini dan lain sebagainya. Itu pedagang agama namanya, bukan ulama. Ulama itu menghidupi agama. Sedangkan orang yang jualan agama namanya pedagang agama. Ciri-cirinya apa? Ketika ada orang datang minta solusi, solusinya keluar dari syariat agama. Ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya duit. Itu namanya ulama dunia atau pedagang agama. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang pernah beli garam ruqyah, ada orang yang pernah beli minyak ruqyah, berarti gimana? Orang yang sudah tertipu. Jadi orang yang sudah tertipu itu adalah orang yang sudah pernah beli minyak ruqyah, garam ruqyah, madu ruqyah. Itu orang-orang yang sudah pernah orang-orang yang tertipu. Ada yang pernah beli garam ruqyah? Anda tertipu, teman-teman. Ya. Garam 1 kilo 8.000. Dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Ini apa namanya? Pedagang garam apa pedagang agama? Pedagang garam apa pedagang doa? Apa namanya? Kemudian orang berbondong-bondong pada beli. Yakin nggak kalau itu diruqyah? Siapa yang membacakan doanya? Siapa yang meruqyahnya? Karena boleh jadi ada orang iseng, kurang kerjaan, duitnya banyak. Beli garam banyak, beli packaging yang bagus, dikasih nama garam ruqyah, didoain kagak, yang penting dikemas doang, diedarkan. Gitu ya. Makanya jangan percaya tuh dengan yang kayak gitu-gituan. So, namanya orang pintar itu kalau ditanya tentang penyakit, pasti jawabannya santet sihir guna-guna. Pasti. Ya. Jadi jawabannya itu yang menakutkan, menyeramkan, yang munculnya prasangka-prasangka buruk. So, kalau nggak percaya, saya sering sampaikan. Olesin aja punggung tangan kita dengan lipstik. Kemudian dielap. Masih ada merahnya. Kemudian kita cuci muka, lap wajah kita. Kan pucat tuh. Kita datang ke orang pintar. Abah, tiba-tiba badan saya lemes. Hidup makin sulit. Saya takut. Tiba-tiba muncul merah-merah di tangan. Ini kenapa, Abah? 1000% orang pintar jawabannya apa? Ini adalah santet sihir guna-guna. Sok, kalau nggak percaya buktiin.
Nanti kalau udah disampaikan kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Menyarankan Anda untuk melakukan ini, melakukan itu. Yang ujung-ujungnya apa? Membeli sesuatu pada dirinya. Tuh teman-teman. Ini permainan pedagang agama. Ya, permainan pedagang agama. Sama aja. Jualan gerang rukiah, tasbih rukiah. Itu jimat teman-teman. Sesuatu yang sudah dibendakan itu namanya jimat. Itu kemusyrikan. Meskipun pakai tasbih, pakai jubah, sama. Ayo atuda, jangan mau dijajah oleh pedagang obat, jangan mau dijajah oleh pedagang agama. Nah, yang namanya ulama itu ketika kita datang kepadanya, kita minta solusi kepadanya, solusi yang menghantarkan diri kita menuju ketaatan kepada Allah. Bukan solusi-solusi yang melahirkan diri kita untuk menghilangkan tawakal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jangan mau ketipu oleh oknum pedagang agama. Tuh teman-teman. Minyak 1 botol 50.000 dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Mau beli lagi. Ya itulah fitnah Dajjal. Orang yang sudah terkena fitnah Dajjal itu, ingat Rasulullah bersabda, Dajjal turun ke bumi akan membawa gunung emas. Tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Siapa yang sakit bisa sembuh, siapa yang mati bisa hidup lagi. Sok, orang lagi sakit punya mindset yang penting sembuh. Gak peduli jalan sembuhnya kayak gimana, yang penting sembuh. Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum di depan mata saja, dia sudah tergoyah imannya, yang penting sembuh. Apalagi kalau sudah ada Dajjal yang jelas-jelas bisa menyembuhkan penyakit. Pasti akan berbondong-bondong. Tuh ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh pedagang agama. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh pedagang agama. Alhamdulillah lancar, terasa candu berbagi. Itulah kafarat. Ya. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh pedagang agama. Tuh. Iya, ujung-ujungnya suruh beli mahar, suruh ada syaratnya ini, syaratnya itu. Dah, syarat untuk sembuh itu hanya satu, mau bertobat dan siap memperbaiki diri. Itu syarat untuk sembuh. Kenapa Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Obat itu milik Allah, sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah. Jadi yang bisa menyembuhkan penyakit kita hanya Allah. Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita hanya Allah. Kira-kira Allah dengan perantara para dukun? Gak mungkin. Belum, di YouTube belum ada. Itu ya teman-teman ya. Ayo pada waras yuk, pada waras. Jangan mau diiming-imingi sembuh dengan jalan praktis seperti itu. Sembuh dengan mahar-mahar seperti itu. Hayu atuh udah waras. Waras atuh. Ya. Alhamdulillah barakallah. Luar biasa. Kalau di ruqyah gimana hukumnya? Ruqyah itu pengobatan Islami. Pengobatan Islami dan sangat dianjurkan oleh Nabi. Namun orang minta di ruqyah tidak akan mencium aroma bau surga. Itu teman-teman. Silakan teman-teman browsing sendiri. Hukum minta di ruqyah. Teman-teman browsing sendiri. Dari 4 mazhab, dari para ulama, dari ulama hadis, top jawaban mereka itu apa? Orang minta di ruqyah itu haram hukumnya. Sedangkan ruqyah adalah pengobatan Islami. Kenapa bisa haram? Karena ketika kita bergantung kepada makhluk, haram. Berarti apa? Lakukan ruqyah itu mandiri. Itu ya teman-teman ya. Lakukan ruqyah itu mandiri. Ruqyah itu bukan ngeluarin jin. Bukan. Nih, gara-gara media ruqyah jadi rusak namanya. Sok teman-teman taunya ruqyah apa? Ngeluarin jin kan? Iya, soalnya beberapa minggu belakangan live-nya itu dibatasi oleh pihak TikTok. Dari semenjak itu 99. Kemarin ya, tanggal 9 bulan 9. Itu beberapa akun TikTok, akun live itu dibatasi oleh pihak TikTok, bahkan peringatannya selalu masih muncul. Metrik Anda dalam perbaikan, metrik Anda dalam perbaikan. Itulah kenapa live-nya beberapa hari sulit dicari oleh teman-teman.
Ya, itulah. Yuk, teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu biar tidak ketinggalan live-live berikutnya. Gitu ya. Jadi dari tanggal 9 bulan 9 itu ada, kalau di peringatannya itu munculnya apa? Mohon maaf, metrik sedang terganggu, mungkin berdampak kurang baik untuk algoritmanya. Itu seperti itu. Makanya dicari agak sulit. Ya. Ah gitu. Iya, memang lagi seperti itu, lagi dibatasi. Makanya saya live-nya 2 akun sekarang. Ini akun Ibnu Sina, ini akun Ibnu Sina BUMS. Ada 2 akun gitu. Ya. Tuh. Makanya jangan mau lagi ya dibodohi oleh pedagang agama. Memang betul. Mandi air garam itu banyak sekali manfaatnya. Ya, memang betul. Mandi air garam itu banyak sekali manfaatnya. Kalau sakit aneh, apa obatnya? Emang ada sakit aneh? Sakit aneh itu sakit yang kayak gimana? Sok, sakit aneh itu sakit yang kayak gimana? Sakit, begitu BAB keluar paku gitu. Begitu pipis keluarnya kerikil bukan air gitu. Itu sakit aneh. Yang seperti itu maksudnya.